Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dudan Firdaus dengan NRP 50012111053. Di sini saya akan mempresentasikan integral numerik dengan metode trapezoid. Nah, sebelum itu kita perlu mengenal apa sih integral numerik itu. Nah, integral numerik itu sendiri merupakan suatu alat atau cara yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi atau pendekatan dari pengintegralan yang sulit diselesaikan secara analitik. Nah, contoh pengintegralan yang sulit diselesaikan secara analitik adalah sebagai berikut. Nah, di sini kan ada suatu integral yang sulit kalau kita kerjakan secara manual. Makanya kita perlu mengerjakan integral ini dengan cara integral numerik atau pendekatan. Nah, salah satunya adalah metode trapezoid. Oke, mari kita mengenal metode pendekatan trapezoid atau trapesium sama saja. Nah, sebelum itu kita flashback dahulu rumus dari luas trapesium, yaitu setengah CSS kali tinggi atau jumlah sisi sejajar. Nah, jumlah sisi sejajar itu yang ini, A dan B. Ini kan sejajar. Garis ini dengan garis ini, itu dijumlahkan. Luasnya nanti setengah CSS kali tinggi. Lanjut yang nomor 2, asal mula pendekatan trapezoid. Nah, berikut merupakan pengintegralan pendekatan trapezoid untuk interval A sampai B. Di sini ada gambar uh, suatu fungsi yang kita dekati dengan luas persegi dan segitiga. Kita tahu bahwa luas persegi adalah sisi kali sisi. Di sini sisi ini adalah FA dan sisi ini adalah B min A atau selisihnya. Nah, sedangkan yang atas kan segitiga. Segitiga kan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya ini B min A, terus tingginya ini FB karena panjang segini itu FB dikurangi FA. FA itu dari sini ke sini. Ini FA. Nah, berarti kita tahu bahwa integralnya kita bisa tambahin aja luas persegi dengan luas segitiga tersebut. Ini luas perseginya ditambah setengah alas kali tinggi. Ini luas segitiganya. Kalau kita jumlahkan, nanti ketemu setengah eh, FA ditambah FB dikali B min A. B min A itu ini. Nah, kita tahu bahwa FA ditambah FB. FA ini, FB itu ini. Kan itu sama saja dengan CSS, jumlah sisi sejajar. Sedangkan B min A atau ini, itu berperan sebagai tingginya. Seperti slide sebelumnya, ini. Jadi sama saja rumus eh, pendekatan ini dengan trapesium. Lanjut, pendekatan trapesium secara umum. Nah, secara umum ini maksudnya apabila ada suatu fungsi, kita dekati dengan banyak trapesium. Misalkan di sini ada didekati sebanyak n trapesium, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai n. Nah, maka tinggal kita tadi kan udah menemukan kalau salah satu didekati satu trapesium kan hasilnya ini nih, hasilnya ini. Maka kalau misal didekati untuk satu interval aja, misal dari oh maaf ini kebalik harusnya dari XI langsung saya perbagi saja dari XI sampai XI plus 1. Oke. Nah, jadi dari XI plus 1, misalkan XI-nya itu ini, XI plus 1-nya itu ini. Berarti nanti tinggal kita modifikasi rumus tadi jadi setengah, terus eh, tinggi ininya, F awalnya, terus ditambah F data yang kedua, ditambah 1 kan ini.
subscribe-nya. Lalu dikali tinggi yang ini, maksudnya selisihnya, yaitu I plus 1 dengan I. Ini secara umum untuk satu subinterval aja. Nah, lalu gimana cara mendekati ke semua subinterval? Kan ini ada banyak, 1 sampai N luasan. Nah, ya udah, jadi tinggal I, F atau luasan keseluruhan, itu kan kalau misal kita dekati ini kan berarti secara analitik, tapi kita pengen hampirannya. Ya udah, jadi luas totalnya itu dihampiri luas 1 ditambah luas 2 sampai luas ke N. Luas 1 tambah luas 2 sampai luas ke N ini dijumlah semua. Nah, ya udah, berarti hampirannya tinggal tadi kita udah dapat rumus sebelumnya. Rumus sebelumnya kan ini. Ya udah, tinggal kita tambahin semua I-nya ini. Dari 1 sampai N. Luasnya 1 sampai N. Nah, tapi kita juga bisa modifikasi X I plus 1 min XI itu kan ini nih, selisih ininya. Itu bisa kita modifikasi sebagai H. H itu B min A per N. N ini jumlah luasan pembaginya. Ada berapa ini? Nah, H ini sama dengan ini, selisih ini, selisih ini, selisih ini. Itu sama aja semua. Jadi kita modifikasi menjadi ini. H per 2 FXI plus FXI plus 1. Ininya diganti H. Karena hanya ini konstan di semua, maka bisa kita taruh sebelum sigma. Terus, nah, kita juga ada bentuk umum yang lain. Tadi kan kita udah dapat yang ini, bentuk yang ini. Tapi ini juga bisa kita modifikasi lagi kalau pengen bentuk lain. Jadi ini, H per 2, FA ditambah 2 kali Fx2 tambah 2 kali Fx3 dan seterusnya sampai F X ke N, data ke N, yaitu ini Fn. Ditambah FB. FB itu B itu Xn plus 1, berarti ini FB itu. Jadi nanti kita bisa tuliskan H per 2 kali FA plus SB, FB, ditambah H jumlah dari FXI, yaitu dari data kedua sampai data ke N. Nah, kenapa kok tinggal H aja, bukan H per 2? Karena H per 2 ini kalau dikalikan 2, 2, 2 ke dalam kurungnya kan jadi H saja. Maka dari itu tinggal ini saja rumusnya. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan secara analitik. Nah, berapa luasan di bawah fungsi, di bawah kurva ini, fungsi fx x kuadrat plus 4 pada interval 0 sampai 4, yaitu berarti area sini. Nah, yang dibatasi kurva ini. Berarti kalau misal secara analitik, ya udah tinggal kita integralkan biasa. Integral x kuadrat plus 4 adalah x pangkat 3 per 3 ditambah 4x. Lalu kita masukkan batasnya. Batas atas dikurangi batas bawah. Nanti ketemunya ini 37,3. Sebenarnya ini 37,333 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan buktikan metode analitik ini dengan metode numerik. Baik secara, nanti saya tunjukkan data secara Excel dan data di MATLAB-nya. Oke, lanjut. Kita buktikan secara Excel. Misal di sini aku pakai interval H-nya itu selisihnya itu 0,1. Jadi data pertama itu titik X sama dengan 0, data kedua itu 0,1, 0,2, dan seterusnya sampai data N plus 1, yaitu 4, batas akhirnya. Berarti di sini kita tahu bahwa
N-nya berarti kan 40. N-nya 40 karena data terakhir itu N+1. Bisa dilihat di PPT tadi. Nah, tadi kan kita udah menemukan bentuk umum dari metode trapezoid. Di sini saya akan menggunakan yang paling bawah, yang ini. Makanya saya menuliskan rumus berikut. C26 yaitu ini. C26 ini 0,1 yaitu hanya dibagi 2. Lalu B9. B9 itu ini atau FA. FA ini ditambah AP9. AP9 yaitu ini AP9 yaitu FB. Sesuai rumus ini FB. Ditambah H yaitu ini C26 kali ini sigmanya ini dari data kedua sampai data ke N. Yaitu sum penjumlahan dari C69 sampai AO9. AO9 yaitu ini. Kan sampai data ke N kan. Nanti didapatkan 37,34. Nah, ini berbeda tipis dengan yang tadi. Yang tadi itu 37,333. Berarti selisih sekitar 0,013 sekian. Nah, semakin kecil hanya karena kita pakai hanya kecil, berarti nilai errornya juga semakin kecil. Soalnya trapesiumnya semakin tipis. Kalau misal kita pakai hanya semakin besar, maka errornya juga semakin besar. Nah, sedangkan berikut adalah pembuktian secara coding MATLAB. Yang pertama kita kayak biasa close all, CLC clear, lalu menuliskan fungsi ini, fungsi yang kita pilih tadi x² plus 4, kita tuliskan kan ini sebagai handle function yaitu fungsi x² plus 4, lalu kita tuliskan integral dari ini x² plus 4 yaitu x pangkat 3/3 ditambah 4x. Ditambah 4x. Kita tuliskan ini nanti sebagai bentuk integral analitiknya. Kita bandingin nilai analitik sama numerik nantinya. Nah, ya udah. Untuk lanjut ke integral numerik, sebelum itu kita loncat ke sini dulu. Substitusi batas pada integral dari fungsi f(x), yaitu tadi kan ini udah diintegralkan. Asalnya kan ini x² plus 4. Hasil integralnya itu ini. Ya udah tinggal kalau kita pengen tahu nilai integral analitiknya, ya udah tinggal masukin batas atas kurangi batas bawah. B itu sebagai batas atas, sedangkan A itu sebagai batas bawah. Terus ya udah kita lanjut ke integral numeriknya. Didefinisikannya ini. A batas bawah, B batas atas, terus hanya ini interval atau selisih horizontalnya atau tinggi dari trapezoidnya itu 0,1. Lalu untuk data X-nya itu kita pilih dari A batas bawah hingga B batas atas dengan interval kelipatannya itu H, yaitu 0,1. Berarti ini bisa didefinisikan sebagai data X1 hingga Xn plus 1. Lalu kita bisa cari N-nya, yaitu banyak trapezoid yang kita inginkan. Dengan cara B min A per H. Kenapa gitu? Karena tadi kita tahu rumus H itu B min A per N. Jadi tinggal bolak-balik rumus aja. Selanjutnya kita lakukan iterasi dengan pendefinisian awal itu integral sama dengan 0. Lalu kita buat for dari data ke 1 hingga data ke N. Ya udah berarti integral awalnya itu dari 0 ditambah data ke 1, terus
itu kan masuk ke fungsi in, lalu kita tambahin lagi in, masuk ke data kedua, dan seterusnya hingga data ke n. Jadi ini kayak sigma modelnya. Secara eh, arti matematisnya ini kayak sigma. Jadi ntar kita definisikan integral ini sebagai in, yaitu fungsi yang ini. Maksudnya integral ini ntar nilainya bakal nunjukin nilai numeriknya dari metode trapezoid. Lanjut, kita pengen tahu persentase errornya, tinggal nilai numerik ini integral dikurangi nilai analitik per nilai analitik terus kali 100. Sebenarnya 100%, tapi eh, saya pengen belakangnya ini nanti ini kan persen. Di comment window ini kan persen, jadi ntar belakangnya tetap persen. Lanjut ke pengen buat tabelnya. Tabelnya di sini ntar yang kolom pertama itu integral numerik, terus kolom kedua ini integral analitiknya, kolom ketiga ini error. Dikasih nama berikut nilai numerik, nilai analitik, dan error dengan satuan persen. Terus ini displaynya, judul tiap kolom ini nilai ada. Oh maaf, ini adalah judul tabelnya yang ini. Oh ya, tadi judul kolomnya itu udah mencakup di sini variable names-nya. Terus metode trapezoid ini di bawahnya, bawah judul tabel, lalu display tabel tersebut yang udah kita buat ini, fungsi tabel kita displaykan atau ditampilkan. Lalu di sini juga saya mendisplaykan nama saya, Mauldan Firdaus, dengan NRP saya. Nah, kalau kita run, nanti mendapatkan nilai integral analitiknya itu 37,33, sedangkan numeriknya itu 37,34. Nanti berarti ini selisihnya sangat kecil, di mana kalau kita hitung errornya itu sebagai berikut. 0,017857%. Ini adalah errornya. Nah, di mana nilai numerik ini juga sesuai dengan nilai numerik yang di Excel tadi. Sekian cukup dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.